Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bilailatil qadri fahiya lailatun khairun min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nura absarina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abhar, Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Iqbal Muhyiddin Abhar, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muammar Arafat SMH, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Sofyan Irsadi, guru kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Zainun, segenap bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang jamaah Majlis Badrut Tamam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ke-22 ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik inayah sehingga kita bisa hadir di majlis ini. Majlis ilmu kita, majlis tazkir kita, majlis di mana kita memperkuat silah dan alaqah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang mana merupakan majlis zikir kepada Allah taala, majlis ilmu di mana kalau kita ungkapkan fadilahnya sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, majlis ilmu afdalu min ibadati sitina sanah. Ya. Majlis ilmu seperti ini itu lebih utama daripada orang beribadah 60 tahun. Artinya kemuliaan fadilahnya luar biasa. Untuk kita bisa hadir dalam hari-hari Ramadan ini, ada waktu kita sempatkan untuk kita bisa hadir di majlis ilmu. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana tidak ada satupun kebaikan untuk umat ini kecuali beliau sampaikan kepada kita, dan tidak ada suatu keburukan yang bisa membahayakan kita baik di dunia maupun akhirat beliau sampaikan kepada kita. Dalam merenungi daripada kejadian-kejadian akhir zaman seperti sekarang ini, fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang ini, maka kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menggambarkan kita dengan isyarat-isyarat hal-hal yang terjadi di akhir zaman sebagai sebuah pembelajaran, sebagai sebuah peringatan bagi kita untuk kita bisa mempersiapkan diri menghadapi segala macam tantangan dan ujian di akhir zaman ini. Dalam sebuah hadis tentang akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nas minal masyriq au kuriha yu'jibun nasu bizayyihim faqad dhallatis sa'ah." Apabila kalian mendengar orang-orang dari timur, ya, mendengar orang-orang dari timur, au kuriha, atau dari kotanya. Perhatikan kalimat kuriha niki Bapak Tia. Kalau di dalam syarah hadis, para ahli hadis menafsirinya dengan kata-kata kotanya. Idza sami'tumun nas minal masyriq
kalau engkau mendengar ada orang dari timur, Arab niki kan lek barat, Nabi berbahasa, kalau kalian mendengar dari timur, au kalimatnya pakai au kuriha, tulisannya kaf waw ro ha alif kuariha. Mungkin dulu para ulama-ulama ini tidak pernah akan mendengar namanya K-pop Korea, ya, tidak pernah mendengar namanya akan ada negeri namanya Korea mungkin. Tapi Nabi menyebutkan au kuariha, yu'jibun nasu min zayyiha. Di mana di zaman itu kata Rasulullah SAW, orang terkagum-kagum dengan modelnya, terkagum-kagum dengan apa namanya perhiasan keduniaannya. Maka makin niki coba tidak ada sesuatu pun yang paling ngetren bagi anak muda di seluruh dunia seperti pop Korea. Pop Korea niki. Apa namanya BTS karena apa niki. Selapu ana mama nina niki lek Korea niki apa datang Korea niki orang takjub. Ajibnya Nabi berkata yu'jibuna sumin zayyiha. Orang-orang terkagum dengan modelnya. Ya. Sehingga kalimat Korea niki para ulama ahli hadis zaman dulu nerjemahnya kota pokoknya, kotanya pokoknya. Atau bercocokan dengan aran negeri Korea yang makin niki Korea, tapi Nabi bahasa kuariha. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW apa namanya beliau menjelaskan dengan kejadian-kejadian yang akan ada di akhir zaman. Bahkan apa namanya ada menyebutkan kota, ada menyebutkan orang, ada menyebutkan sifat dan lain sebagainya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun, akan datang suatu masa kata Nabi, la yabqa minal qur'ani illa rasmuha, tidak akan tertinggal daripada Quran itu kecuali tulisannya, mushafnya, tulisannya. Wala minal islami illa ismuhu, dan tidak tertinggal daripada agama Islam itu kecuali namanya, yattasimuna minhu wahum ab'adun nasu minhu. Orang-orang Islam di zaman itu mereka ini berlabelkan Islam tapi mereka jauh daripada ajaran Islam. Mereka hanya memakai Islam ini zawahir saja, zahirnya saja. Ya, pakaiannya zahirnya saja Islam. Ya, kemudian tandangnya, zahirnya saja Islam. Tapi mereka adalah orang yang paling jauh daripada Islam. Masajiduhum amirah kharabun minal huda. Kata Nabi, masjid-masjid mereka di zaman itu amirah, banyak orang berjamaah, banyak orang meramaikannya. Kharabun min huda, tapi runtuh hancur daripada petunjuk. Kata Rasulullah SAW. Ya. Fuqaha'uhum syarrul fuqaha tahta dhilil ardi. Ya. Kemudian para fuqaha mereka di zaman tersebut adalah sejelek-jelek fuqaha di bawah muka bumi. Nah, paling lengina dengar. Ya, karena dia akan jual agama. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda di hadis yang lain, fitanun ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Ya. Fitnah di akhir zaman yang luar biasa seperti kelamnya malam. Orang mukmin pagi hari bisa jadi kafir, sore hari mukmin bisa jadi kafir, nanti pagi hari menjual agamanya dengan sedikit daripada dunia. Kata Nabi kemudian, minhum kharajatil fitnah wa ta'udu ilaihim. Di zaman itulah akan muncul fitnah-fitnah, ya, dan akan kembali kepada mereka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka penting kita memahami tanda-tanda ini sehingga kita bisa menjaga diri kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Badiru sittan, badiru bil a'mali sittan." Bersegeralah kalian ini mengerjakan amal-amal baik, amal-amal bagus. Ya, sebelum datang 6 hal yang akan datang mendera kalian. Mana hal yang 6 hal kata Rasulullah SAW? Ya, tulu'u syamsi min maghribiha. Kalau sudah terbit matahari dari sebelah barat, tidak ada faidah kemudian orang itu mau dia beramal. Ya. Wad-dukhan. Kalau terjadi nanti di akhir zaman ini adalah dukhan. Akan ada namanya dukhan. Dukhan itu artinya asap. Banyak ahli tafsir menyatakan dukhan yang terjadi ini akan menggambarkan sebuah masa yang sangat pacaklik, kering, kerontang, sehingga seperti debu bertebaran katanya. Ini apa namanya, kehidupan orang sangat susah. Ya, cari makan susah, penghidupan susah, ya, tanah kering kerontang tidak menghasilkan apa-apa. Kata Rasulullah, awid dajjal. Hati-hati kemudian ketika akhir zaman ini muncul dajjal. Tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi yang Allah takdirkan seperti fitnahnya dajjal di akhir zaman. Awid dabah, atau munculnya dabatul ardi di akhir zaman. Makhluk yang Allah ciptakan, di mana nanti akan muncul dia di akhir zaman. Ketika dabatul ardi diizinkan oleh Allah Ta'ala muncul di akhir zaman, yang pertama dicari oleh dabatul ardi adalah iblis. Karena kalau dajjal yang membunuhnya Sayyidina Isa. Jadi Sayyidina Isa akan membunuh dajjal di pintu Lud. Arena Lud. Lud itu ada di suatu tempat di Palestina. Ya, pintunya sudah ada namanya pintu Babul Lud. Ada. Di sanalah akan bertemu Sayyidina Isa dengan dajjal, di mana ketika Nabi Isa melihat dajjal niki langsung lumer. Apa kalau bahasa niki merek es krim niki apa Rena? Luluh leleh. Ya. Awid dabah ini keluar. Yang pertama kali dicari sama dajjal adalah dia cari iblis. Kejar iblis. Begitu iblis melihat sudah waktunya habis di dunia, dia mau tobat. Ya. Sudah datang waktu saya untuk saya, waktu yang Allah tentukan. Karena dia ketika dia diusir dari sorga, ya, ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis ini dia nantang, ya. Tidak seperti Adam. Adam ketika dia makan buah khuldi, ketika Allah Ta'ala tegur dia, langsung menyatakan mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ya Allah, nggih tiang ngakuin salah tiang. Amun iblis nenten. Ketika dia tidak mau sujud, kemudian Allah Ta'ala laknat dia. Apa lina bahasa? Ya. Andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, orang mengenuk dia mati tiang kane. Ya, sade tiang hidup di dunia ini sampai hari besok kiamat. Apa yang saya kerjakan? Tiang lenggoda anak Adam nih. Itu bayangkan kesombongannya. Maka dabatul ardi ketika Allah Ta'ala izinkan dia keluar akhir zaman, pertama dicari iblis. Begitu ketemu iblis, maka ditempeleng iblis itu sama sejadi-jadinya sama dabatul ard. Kemudian dabatul ard ini ngecap seisi mukmin, siapa yang mukmin, siapa yang kafir, dicap. Ya. Au khasatikum kata Nabi. Dalam riwayat lain au khuwaisatikum. Ya. Segera beramal sebelum datang waktunya kamu, waktunya kalian. Apa? Waktu kematian kalian. Ya. Kalau udah datang tidak bisa lagi kita beramal. Au amra amatikum, atau perkara umum kalian, artinya kalau sudah terjadi namanya kiamat kubro, habis semuanya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tanda-tanda kiamat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau tanda-tanda itu terjadi semua,
famadza ta'muruna? Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah kalau tanda-tanda kiamat itu sudah terlihat ya. Sebagaimana engkau sabdakan, maka Nabi bersabda, kunu ahlasi buyutikum. Kunu ahlasi buyutikum. Kata Nabi, jadilah kamu itu tiker rumahmu. Jadilah kamu itu tiper. Ada tiper? Pinak jiri dan marak tiper lek balen dah. Tiper lek balik, tepu lek balik doang. Artinya sudah urus-urusan sendiri. Kemudian kita seperti tiker diam di rumah kita, kita penuhkan diri kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Paman adraka dzalika faljaruk bidinihi." Dalam riwayat lain, "Falyafruk bidinihi." Barang siapa sudah mendapati tanda-tanda itu terjadi di zamannya, maka peluk agama ini. Artinya maka cenderungkan diri ke dalam agama. Artinya penuhkan waktumu, habiskan waktumu itu untuk agama. Ya. Wal yakun halsan min ahlasi baitihi. Jadilah kamu itu tiper daripada tiper-tiper rumahmu. Ini banyak Rasulullah SAW mengingatkan kita di akhir zaman untuk kita itu lebih banyak berdiam di rumah. Lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan agama kita. Dengan urusan-urusan agama kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ketika zaman fitnah ini luar biasa terjadi, kata Nabi, pal qaid khairun minal fajjalis au qaid khairun minal qaim. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Wal qaim khairun minal mashi. Dan orang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal masi khairun minas sa'i. Dan orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini menunjukkan bahwasanya kita kalau kita terbawa dengan semua fitnah-fitnah akhir zaman, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi di akhir zaman ini. Dalam segala sesuatu, mencari dunia, ya, dalam mencari kekuasaan, dalam mencari kelezatan, mencari fitnah-fitnah dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi di dunia ini, sehingga kita akan tergurung oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Maka dengan pelungguh berada di tempat seperti niki, ya, senantiasa memperkuat hati kita dengan Allah Ta'ala, hati kita dengan Rasulullah SAW, maka akan terjaga kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Para guru-guru berkata, ukuran fitnah itu mendera diri kita adalah ukuran. Seukuran kosongnya hati kita dari cinta kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Semakin kosong besar kekosongan hati dari Allah dan Rasulnya, maka seukuran besar itulah fitnah itu akan mendera kita. Semakin penuh hati kita dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka tidak ada tempat, tidak ada celah, tidak ada space, tidak ada ruang untuk fitnah-fitnah itu mendera kita, apapun bentuknya, zahiran au batinan. Maka berbahagia kita kalau kita bisa menemukan sir mahabbah, ya, sir ta'alluq, ya, sir cinta, rahasia ikatan hati kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW seperti di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan tidak keluar daripada bulan suci Ramadan kecuali hati kita niki sudah tertaut, terikat dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulullah SAW di seluruh tawajuh, di seluruh cara pandang kehidupan kita. Karena penting itu, jadi pas agama tok, pas urusan niki ya berhubungan dengan agama, berhubungan dengan perut kita, berhubungan dengan kemudian kepentingan kita, tidak ada agama. Di seluruh kehidupan kita, di seluruh sisi daripada kehidupan kita,
maka ukurannya adalah Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang paling Allah ridhoi, mana yang paling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintai, maka itulah yang kita pegang, maka itulah yang kita tuju. Walaupun kemudian kita akan kehilangan dunia, walaupun kita akan kehilangan harta, walaupun kita akan kehilangan kedudukan, walaupun kita akan kehilangan sesuatu yang kita cintai daripada dunia, hatta mungkin diri kita sendiri, demi untuk mencari ridha Allah Ta'ala dan ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah lebih baik daripada seluruh apa yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan juga marak tadi bahasa abah niki kita mendapatkan niki Lailatul Qadar ya di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ya. Buat yang tambahkan tadi, memang kata para ulama juga berkata, kalau malam Imam Bajuri berkata, kalau malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat, maka itu lebih utama untuk dia akan menjadi malam Lailatul Qadar. Lagu niki ya beda sama Lailatul Qadarnya Sabtu bareng Ahad. Si Sabtu 23, si Ahad 20 siwa ya. Lagu amutaitan dua-duanya jadinya selapu anda buduang niki jarina. Akhirnya kita hidupkan 10 malam terakhir. Entah dimanapun dia letaknya Lailatul Qadar, maka kita sudah mempersiapkan diri Lailatul Qadar niki masyhud, bisa disaksikan bagi orang yang bersih hatinya. Dia bisa rasakan bagi orang yang dia punya safa dalam dirinya, ya. Dia punya kebersihan dalam hatinya, maka dia bisa merasakan getaran nur, madad, rahmat, taufik, inayah, ya. Dia merasakan syuhud daripada malam Lailatul Qadar. Karena luar biasanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam, tidak ada hari di mana jumlah malaikat yang turun ke bumi ini seperti banyaknya pada malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, lebih banyak ketimbang jumlah batu dan pasir di muka bumi ini. Gres. Jumlah malaikat itu lebih banyak. Si luar malaikat ni ku datang kita na lah benar. Ya. Dia tebung ngerasa yang na. Maka penting kemudian kita ini ya jangan sampai kita keluar daripada Ramadan hati kita ini masih kotor. Muhasabah hati kita. Yang tutup dengan sebuah perkataan para ulama. Ini untuk makna membersihkan hati. Kalau ada orang habis sholat subuh, satu orang duduk memikirkan keburukan dirinya, kejelekan dirinya, renungangnya, muhasabahnya dirinya. Satu orang bawa uang sekarang tina niki kepeng, keliling bagi kepeng niki sekarang 2 karang nanti nali awal nali bongkorna bagi kepeng, kelilingan dengan bagi kepeng. Mana yang lebih afdal? Orang yang duduk muhasabah terhadap keburukan dirinya dan satu keliling bagi uang 2 karung di dalam punggungnya. Kata para ulama, maka lebih afdal orang itu duduk kemudian dia merenungi keburukan dirinya, kejelekan dirinya, daripada orang yang kemudian punya uang 2 karung keliling dia bagikan hartanya. Itu pentingnya bagaimana tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk kita tadi ini memburu malam Lailatul Qadar. Dan tidak akan bisa didapatkan kecuali orang itu bisa membersihkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.